sebenarnya untuk anak muda juga, walaupun tidak hanya terbatas untuk anak muda, tapi untuk anak-anak muda saya mau ceritakan saya punya sejarah, dan sejarah itu tidak tertarik sebenarnya untuk diceritakan karena tidak banyak yang enak untuk diceritakan. Jadi lagi ngomong dengan Bapak Tengano katanya, ada istilah yang on the other side of the fence, di sebelah jalur yang salah. Dan saya punya kehidupan, walaupun saya punya bapak yang sangat orang kenal, bapak nampaknya bapak pendeta orang, tapi saya lah anaknya yang boleh dikatakan kambing hitamnya. Jadi bukan satu hal yang perlu dibangga-banggakan, tetapi saya sangat senang bahwa kehidupan saya itu saya bisa bilangkan sudah kehidupan yang lampau, dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan dan anugerahnya sudah menghapuskan dosa saya, dan saya tidak perlu mengingat-ingatkan kembali apa yang Tuhan sudah lupakan. Percaya? Jadi untuk anak-anak muda, ada Raja Sulaiman katakan, lebih baik jangan pernah masuk dalam kehidupan kegelapan. Lebih baik jangan pernah daripada masuk lalu bertobat. Karena kalau masuk setelah bertobat, sudah ada dia punya bekas-bekas luka. Lebih baik jangan pernah masuk. Dan untuk saya yang sudah masuk dan sudah keluar lagi, itu saya sangat setuju. Lebih baik jangan masuk, apalagi sudah di akhir zaman sekarang. Lebih baik kalau memang sudah lurus saja, jangan pernah masuk. Karena bisa saja kalau masuk nggak keluar nanti kan. Oke, karena kita mau langsung mulai saja. Karena kita ada PowerPoint, jadi bisa dilihat seperti ini. Apakah ada atau jadi boleh ya? Oke, nanti saya kasih cue saja. Jadi mungkin sekali-sekali saya akan campur bahasa Inggris ya. Mungkin bahasa Indonesia saya tidak tahu, jadi saya campur bahasa Inggris. Tapi untuk sejenak saja mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami sangat berterima kasih kepadamu di mana Engkau memberikan satu hari lagi untuk berbakti kepadamu, dan satu hari lagi untuk mempersiapkan hidup kami untuk kedatangan-Mu yang sudah sangat dekat. Kami Tuhan pada sore hari ini akan dalam kedatangan Alkitab, dan bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan Alkitab, tapi kami ingin melakukannya dan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengawalan malaikat yang selalu Tuhan berikan pada kami, dan juga Roh Suci yang selalu menempati dalam hati kami, sehingga semua pikiran, perkataan, perbuatan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan adalah doa saya pada sore hari ini, di dalam nama Yesus Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Apakah saudara-saudara ingat tahun lalu 2010 di Atlanta General Conference? Apakah ingat dia punya tema? Ada yang ingat bahasa Inggrisnya? Oke, almost home. Ada lagi, coba lihat tapi diterjemahkan bahasa Inggris. Proclaiming God's grace, bukankah itu? Betul kan? Proclaiming God's grace, atau mengabarkan anugerah Allah atau Tuhan. Jadi pertanyaannya, kalau kita diminta untuk mengabarkan, bukankah satu hal yang masuk akal kita harus mengetahui dulu apa yang kita kabarkan? Jadi kalau kita diminta untuk mengabarkan anugerah, bukankah kita harus mengerti dulu apa itu anugerah? Karena bilang saja saya mau membagikan buku Great Controversy kepada orang-orang, dan ini buku bagus sekali, tolong dibaca. Lalu dia bilang, isinya kayak bagaimana? Pokoknya bagus sekali. Apakah saudara sudah membacanya? Belum sempat. Kenapa dan mau dibagikan kalau kamu sendiri belum baca? Apakah dia akan terima? Ya tidak. Kalau kita tidak mengerti apa itu grace, bagaimana kita bisa convince orang untuk menerimanya, right? Jadi sore hari ini dengan pertolongan Tuhan, mudah-mudahan kita bisa mengerti apa itu grace,
supaya kita bisa membagi-bagikannya dengan confidence, jangan cuma kata orang. Right? Oke. Berikut, mari kita cari tahu apa itu grace. Ini buku Ellen White, Sons and Daughters of God, dikatakan utusan Kristus didelegasikan untuk mengabarkan Injil anugerahnya. Jadi kita semua diberikan perintah untuk apa? Mengabarkan grace. Betul? Oke. Kita berikut. Apa itu grace yang kita harus kabarkan? 2 Korintus 12:9, maka firman-Nya kepadaku, padalah bagimu anugerahku, karena kuasaku disempurnakan di dalam kelemahan. Sebab itu dengan terlebih suka aku bermegah-megah di dalam segala kelemahanku, supaya kuasa Kristus. Jadi anugerahku ialah kuasaku, kuasa Kristus. Jadi untuk kita mengabarkan anugerah, yang kita kabarkan ialah kuasa Kristus. Oke, terus ini ayat kedua, saya langsung dari sini saja. Maka dengan kuasa yang besar, rasul-rasul itu naik saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan besarlah anugerah. Jadi kita sudah establish di sini bahwa anugerah yang harus kita kabarkan ialah kuasa Kristus. Jadi semua kita harus mengabarkan kuasa Kristus. Sekarang berikut. Kuasa Kristus ini melakukan apa? Apa yang dia lakukan? Tapi yakinilah kita bahwa oleh sebab anugerah Tuhan Yesus, kita dengan kata lain, kuasa ini menyelamatkan. Jadi kalau saya bagi-bagi the power, the grace of God, yang saya bagikan ialah kuasa Yesus untuk menyelamatkan. Terus, karena sudahlah kelihatan anugerah Allah yang mendatangkan keselamatan bagi manusia. So, to proclaim God's grace ialah untuk proclaim kuasa Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dari apa? Berikut, dari apa? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Dengan kata lain, untuk saya mengabarkan anugerah Tuhan, ialah saya bilang kepada orang lain bagaimana kuasa Tuhan sangat berkuasa untuk menyelamatkan saya dari, bukan di dalam dosa, tetapi dari dosa. So, untuk mengabarkan anugerah ialah untuk bilang sama orang betapa kuat berkuasanya lah kuasa Tuhan itu untuk membebaskan saya dari dosa. So far okay? Oke, kita teruskan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi untuk saya mengabarkan anugerah Tuhan, saya bilang kepada orang bahwa saya dulu melanggar hukum Tuhan atau berdosa, dan kuasa Tuhanlah telah membebaskan saya dari pelanggaran hukum Tuhan, di mana saya sudah tidak melanggar lagi atau sudah tidak berdosa. Dengan kata lain, untuk proclaim God's grace ialah untuk mendemonstrasikan, bukan hanya bilang saja, tapi menghidupkan di dalam kehidupan saya bahwa saya sudah tidak berdosa lagi dengan kuasa Tuhan. So far, mengerti? Oke. Saya saja harus berdoa sebelum memberikan ini, karena sebenarnya saya Indonesianya bahasa Manado bilang so bakaran. Jadi saya saja heran kadang-kadang kok bisa keluar bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah terpendam. Jadi itu kuasa Roh Suci. Saya berdoa, saya nggak tahu bisa bagaimana, pokoknya saya orang ngerti. Oke, kita teruskan. Siapa yang sudah berdosa? Karena semua orang telah berdosa. Artinya semua orang memerlukan anugerah ini. Betul? Oke, kita teruskan.
karena sudahlah kelihatan anugerah Allah yang mendatangkan keselamatan bagi semua, karena semua telah berdosa. Jadi siapa yang membutuhkan grace ini? Kita semua. Kalau saya bilang saya tidak perlukan, artinya saya mengaku saya tidak berdosa. Jadi kita semua membutuhkannya. Tapi apakah saya bisa membagikannya sementara saya tidak mempraktekannya? Bisa. Saya bagikan saja, tapi sebenarnya saya tidak percaya. Kalau soal bagi-bagikan sih gampang. Tapi ada beda membagikan dengan mendemonstrasikan. Beda. Saya kasih contoh. Ada seorang ketok rumah orang. Dia buka pintu, lalu penjual. Oh Pak, mau jual apa? Oh saya mau jual obat. Obat apa ini? Ini obat ialah untuk bikin saudara punya rambut jadi tebal kembali. Wah. Dan yang penjual bilang, ini Pak, kayaknya Bapak sudah mulai kehilangan rambutnya dan sangat membutuhkannya. Dan kebetulan saya punya rambut pun sudah mulai. Dan Bapak bilang, apakah ini akan benar-benar membuat rambut saya tumbuh kembali? Pasti, dijamin 100%. Oke, satu pertanyaan lagi. Apakah saudara penjual sudah mengalaminya? Pokoknya dijamin akan membuat saudara punya rambut tebal. No, bukan itu saya punya pertanyaan. Apakah saudara penjual sudah mengalaminya? Dan by the way, kenapa Bapak pakai topi? Padahal sekarang lagi panas. Jangan pusing dengan saya. Pokoknya kalau Bapak beli pasti berhasil. Satu saja jawab. Kenapa Bapak pakai topi di hari yang panas? Dan apakah Bapak sudah alami ini? Terus terang saja. Kalau Bapak terus terang, nanti saya beli. Janji, kalau benar-benar saya beli. Oke, ya cabut topinya dan kelihatan kepala botak. Loh, katanya bikin tebal rambut. Kok nggak berlaku kepada Bapak punya kepala? Dia bilang, Pak, sebenarnya begini. Saya itu sebenarnya butuhkan uang. Saya sendiri nggak percaya barang ini, tapi anak saya mesti ke sekolah. Mengabarkan anugerah Tuhan, kalau kita sendiri tidak mengalaminya, siapa yang mau percaya? Betul? Jadi untuk mengabari bukan sekedar ngomong, tetapi dari kehidupan tanpa ngomong harus bisa dilihat. Itu proclaiming God's grace. Kita terus. Review and Herald September 15, 18 memang kita seharusnya tidak pernah mengerti arti dari anugerah itu. Seandainya kita tidak jatuh dalam dosa, dengan kata lain, kalau tidak berdosa kita tidak perlu anugerah. Jadi saya nggak akan baca. Apakah malaikat membutuhkan anugerah ini? Karena mereka tidak pernah memerlukannya. Karena anugerah itu ialah kuasa untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi siapa yang membutuhkannya? Cuma dunia bumi ini saja. Malaikat tidak pernah membutuhkannya. Oke, kita teruskan. Kristus memberikan hidupnya untuk memungkinkan bagi manusia untuk dikembalikan ke ciptaan Allah. Artinya, kalau saya di sini posisi ciptaan, artinya saya sekarang sudah di sini dan kuasa Allah lah yang mengembalikan saya ke sini. Disinilah kuasa Tuhan. Dan teruskan. Ini adalah kuasa kasih anugerahnya yang memungkinkan manusia dalam apa? Ketaatan kepada kebenaran. Kalau kita mentaati kebenaran, apakah kita melanggar hukum? Kalau kita tidak melanggar hukum, apakah kita berdosa? Tidak. Artinya anugerah Tuhan mempunyai kuasa di mana saya bisa tidak berdosa lagi. Inilah yang kita harus kabarkan sebagai demonstrasi kehidupan ini. Untuk mengembalikan pada manusia gambar penciptanya,
untuk membawanya kembali ke kesempurnaan di mana dia diciptakan. Dengan kata lain, waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dalam kesempurnaan mereka, dan kita sekarang sudah di sini, rencana Tuhan dengan anugerahnya tidak mengembalikan kita cuma sampai di sini. Bukan cuma sampai di sini, tetapi all the way back to Eden. Apakah kita percaya? Apakah kita percaya? Karena kalau kita tidak percaya, kita bilang kuasa Tuhan tidak terlalu berkuasa. Hanya kuasanya cuma bisa sampai di sini, atau cuma bisa sampai di sini. Apakah kita percaya bahwa kuasanya bisa kembalikan kita di sini? Kita terus. Manusia memantulkan citra Allah, baik dalam ini adalah Adam sebelum berdosa, dan kondisi inilah di mana kita harus dikembalikan dengan anugerahnya. Manusia memantulkan citra Allah baik dalam kemiripan luar dan dalam karakter. Kristus adalah pantulan sempurna dari Bapa, tetapi manusia dibentuk dalam rupa Allah. Sifatnya selaras dengan kehendak Allah, pikirannya mampu memahami hal-hal ilahi, kasih sayangnya yang murni, selera dan nafsu berada di bawah kendali akal. Ia adalah kudus dan bahagia dalam peta Allah dan dalam ketaatan yang... Kenapa saya mau tekankan kata sempurna? Karena akhir zaman ini kata sempurna itu tabu. Sangat tabu. Jangan bilang-bilang sempurna. Tetapi itulah rencana keselamatan. Ialah Tuhan punya grace untuk mengembalikan kita kesempurnaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Dan itu bukan cuma dihormatkan, itu harus dihidupkan. Kita teruskan. Di dalam kehidupan inilah, di dalam kehidupan sekarang lah, manusia diberikan kesempatan untuk mengembalikan manusia ke kesempurnaan yang semula. Dan kesempurnaan inilah menjadi persyaratan karakter dari semua yang akan. Jadi karakter kita yang sekarang di sini harus dikembalikan untuk yang di sini. Kalau saya mau selamat, walaupun tubuh saya masih di dunia, tetapi karakter saya harus di sini, sementara saya masih di dunia. Apakah kita percaya? So far, kita teruskan. Ketika dia datang kedua kalinya, dia tidak untuk membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Karena ada yang memberikan gagasan, nanti waktu Tuhan Yesus datang di langit, baru kita diubahkan menjadi persis karakternya. Waktu Tuhan Yesus datang, karakter kita sudah harus kembali, bukan saat itu kita disempurnakan. Dan bukan untuk menghapus dari kita cacat dalam karakter kita, atau menyembuhkan kita dari kelemahan emosi kita dan disposisi. Jika pekerjaan ini penyempurnaan dilakukan, semua pekerjaan ini akan dilakukan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya masih sementara kita di dalam dunia ini. Kita teruskan. Tidak ada Tidak ada pekerjaan di saat itu yang akan dilakukan bagi mereka untuk menghilangkan cacat mereka dan memberi mereka karakter suci. Ini semua harus dilakukan pada jam-jam masa kehidupan ini. Sekaranglah pekerjaan ini harus diselesaikan bagi kita. Jadi kuasa Tuhan yang penuh dengan kuasa bisa mengembalikan kita ke karakter Adam dan Hawa sebelum jatuh, mampu untuk melakukannya sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, apakah kita percaya ini? Kita teruskan. Ketika suara Tuhan membangkitkan orang mati kedua kali kedatangan, dia akan datang dari kubur dengan selera makan dan nafsu yang
sama. Oh, nanti kalau sudah di surga, nanti saya punya selera makan dirubah. Itu tidak benar. Karena selera makan pun harus dirubah sementara saya di bumi ini. Nanti kalau di surga, nanti tiba-tiba saya tidak suka makan yang tidak ada lagi. Sudah terlambat. Sebelum itu harus terjadi di sini. Dan itulah the grace of God, the power of God. Makanya namanya power. Kalau nggak bisa kembalian, ngapain dipakai nama power? Mungkin kita bisa bilang setengah power. No, the power of God is so powerful that it can bring me back here while I'm still here. That's the power of God. Teruskan. Dan inilah yang kita harus kabarkan sebagai demonstrasi ke seluruh dunia. Teruskan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana saya menerima power ini? Itu semua bagus, tapi bagaimana saya bisa terima? Apakah ada yang datang ketok di rumah lalu dia kasih paket? Atau saya harus ambil di post office? Bagaimana saya terimanya? Efesus 28 sangat populer. Karena dengan anugerah itu kamu diselamatkan oleh sebab iman, bukan pekerjaan kamu, melainkan karunia atau pemberian Tuhan. Jadi, oke, Tuhan, saya percaya bahwa saya bisa dikembalikan dengan kuasa Tuhan ke situ, dan berikanlah kuasa ini. Bagaimana saya menerimanya? Dengan iman. Apa itu iman? Iman ialah satu bukti yang saya percaya walaupun saya tidak bisa lihat. Jadi waktu saya berdoa, Tuhan berikan, Tuhan punya power untuk merubah karakter saya. Dan jangan harap tiba-tiba rasa hangat di sini loh. Oh, saya sudah terima. Nggak ada perasaan. Saya tidak tahu. Dari mana saya tahu ada? Karena Tuhan bilang kalau kamu minta, kamu terima. Walaupun saya tidak merasa apa-apa. Itulah iman. Teruskan. Allah bersukacita untuk melimpahkan anugerah ini kepada setiap orang yang lapar. Untuk itu, merasa butuh untuk anugerah ini adalah yang memberi kita jaminan bahwa kita akan menerima anugerah ini. Jadi siapa yang akan menerima the power of God, the grace of God ini? Siapa yang akan terima? Mereka yang merasa membutuhkannya. Jadi kalau saya di sini, oh saya tidak perlu, saya sudah cukup, apakah saya akan menerimanya? Tidak. Cuma yang bilang, saya tidak puas dengan saya punya kehidupan ini, karena walaupun saya tidak mau berdosa, tapi saya masih berdosa. Tuhan, tolong saya. Orang itu lapar dan haus, dialah yang akan diberikan. Kita terusin. Matius. Berbahagialah segala orang yang lapar dan haus. Kenapa? Karena kepada dia akan diberikan anugerah. Nah, sebelum kita teruskan, kira-kira kita tahu jemaat Laodikia, apa yang dia katakan kepada dirinya? Aku kaya, aku memperkayakan diri, dan aku tidak membutuhkan apa-apa. Apakah Laodikia akan menerima ini? Karena ini hanya orang yang lapar dan haus, tidak untuk orang yang tidak merasa membutuhkan apa-apa. Kita teruskan. Wahyu. Dan itu dia bilang, aku tidak membutuhkan apa-apa. Dan inilah Laodikia yang sebenarnya sangat membutuhkannya. Oke, kita teruskan. Kejadian 1:3. Nah, sekarang ini proses pemberian dia punya kuasa, ya, power. Tuhan berfirman, hendaklah ada terang, dan terang jadi. Jadi firman Tuhan bilang, let there be light. Tiba-tiba ada light. Oke, apa hubungannya dengan grace? Kita teruskan. Sebab sudah tersurat, hendaklah kamu kudus. Dan bukankah ini satu perintah? Hendaklah terang, ada terang. Sekarang perintahnya, hendaklah kamu jadi kudus. Apakah itu perintah yang sama? Jadi kita lihat perintah Tuhan ialah untuk kita jadi kudus. Nah, sekarang teruskan. Sekarang kalau Tuhan minta kita
untuk menjadi kudus, dia nggak bilang gini, saudara Randy, saya perintahkan engkau untuk menjadi kudus, tapi sorry, saya nggak tahu bagaimana kamu mau jadi kudus. Ya, cari tahu lah bagaimana caranya. Dan saya tahu kamu nggak bisa, jadi ya good luck. Tuhan tidak begitu. Kalau dia bilang sesuatu, dia mempunyai standar dan dia mempunyai sesuatu hal yang akan membuat kita capai. Jadi kalau saya bilang, Randy, kamu besok sudah harus di California. Bagaimana saya besok di California? Saya nggak bisa itu. Tapi dia bilang, oh, saya harap kamu besok di California dan saya pun akan kasih jet untuk kamu supaya besok di California. Jadi dia saya nggak bilang kamu di California dan dia bilang, oke, silakan figure out. Tuhan kalau dia perintah, dia memberikan sesuatu supaya kita bisa mencapai standarnya. Jadi di sini bilang, sebab itu hendaklah kamu ini sempurna, ini perintah. Dan ini standarnya. Sama seperti Bapamu di surga sudah sempurna. Jadi Tuhan bilang, ini perintah dan ini standarnya. Jadi teruskan. Ini Yohanes 8:11. Perempuan yang kedapatan, maka kata perempuan itu, seorang pun tiada ya Rabi. Lalu kata Yesus kepadanya, kalau demikian aku ini pun tiada mau menghukum engkau. Pergilah engkau, perintah. Apa standarnya? Dan jangan berbuat dosa. Kalau kita tidak berbuat dosa lagi, apakah kita melanggar hukum? Kalau kita tidak melanggar hukum, apakah kita pelan-pelan sudah dikembalikan ke rencana semulanya? Dan itulah rencana Tuhan, ialah dia kasih perintah dan dia kasih standar. Kita terusin. Amazing Grace. Tuhan menginginkan kita untuk mencapai standar kesempurnaan. Dimungkinkan bagi kita dengan karunia Kristus. Ini adalah anugerahnya yang memberi kekuasaan bagi manusia untuk menaati hukum-hukum Allah. Jadi waktu Tuhan bilang, hendaklah kamu jadi sempurna, dia berikan kuasa supaya kita bisa jadi sempurna. Jadi dia perintah, dia berikan standar, dan dia berikan kuasanya. Sekarang kita harus menggunakannya. So far ikut? Oke, dan terusin. Untuk membuat kasih anugerah Allah kita milik kita sendiri, kita harus bertindak bagian kita. So, I have a part to do. Anugerahnya diberikan untuk bekerja di dalam kita, kemauan maupun untuk melakukan, tetapi tidak pernah sebagai pengganti untuk usaha kita. Saya ambil contoh. Jadi kalau Tuhan berikan dia punya grace sama kita dan bilanglah, saya sekarang lagi haus dan saya minta saya punya istri saya lagi haus dan saya ingin diberikan air supaya mendapatkan kuasa untuk tidak haus lagi. Dan istri saya kasih dia punya minuman di sini. Apakah dia akan buka botolnya dan saya tenang-tenang saja dan dia paksa masuk untuk minum untuk saya? Atau apakah saya harus buka botolnya dan saya minum dan merasakan sendiri? Jadi waktu Tuhan kasih, apakah kita diam-diam saja? Pokoknya saya percaya, nggak usah bikin apa-apa. Nah, karena kalau saya dikasih, dia kasih, saya harus buka, saya harus minum, itu bagian saya. Saya punya bagian ialah untuk minum dan merasakan kuasanya. Jadi Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita ada bagian untuk dimana kita harus mengambilnya. Itu grace Tuhan. Jadi kita nggak bisa, pokoknya Tuhan sudah selamatkan saya, grace is enough. Jadi kasih minum is enough. Tuhan nggak akan buka Alkitab untuk kita. Kalau kita nggak mau buka Alkitab, Tuhan nggak tiba-tiba dia buka lalu dibaca Alkitab. Dia punya kuasa, dia berikan, tetapi saya harus buka. Dan kalau saya ngantuk, dia nggak bisa bikin saya nggak ngantuk lagi. Saya harus usahakan bangun dan baca. Yes, dan kalau saya lakukan, pasti terjadi. Dan dulu saya dapati bahwa buku ini sangat membosankan, dan paling enak dibaca kalau mau tidur.
Dan ini satu pengakuan yang benar. Jadi kalau mau tidur, ya baca saja. Apalagi baca buku-buku perjanjian baru dan sudah hilang. Sangat memalukan. Tapi Tuhan nggak akan bikin saya cinta Alkitab kalau saya cuma ya pokoknya Tuhan kasih saja grace Tuhan, tiba-tiba saya semangat. Saya harus buka pagi, siang, malam, setiap hari buka, baca, cari mengerti. Itu saya punya bagian. Tapi kuasanya dapat dari Tuhan. So I have a part to do. God gives and I use it. Right? Oke, kita terus. Kejadian 18. Adakah barang sesuatu yang mustahil kepada Tuhan? Saya nggak pernah bisa jadi sempurna. Apakah ada yang mustahil bagi Tuhan? Apakah ada orang sempurna di sini? Jangan pusing orang lain. Apakah saya? Lalu standar kita bukan orang lain. Wah, dia nggak sempurna. Bagaimana dengan saya? Nggak usah pusing orang lain. Saya, apakah ada yang mustahil? Tidak tahu jawabannya. Tidak. Kita terus ya. Karena tiap-tiap firman Allah, satu pun tiada yang. Apakah kita percaya ini? Apakah saya dengan kuasa Tuhan bisa dikembalikan kesempurnaan saya? Apakah saya percaya? Apakah ada yang mustahil? Tidak. Tidak percaya dia ya. Apakah kita percaya prakteknya? Tidak. Teruskan. Bukan tidak percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Apakah segala sesuatu itu salah satu karakter saya? Atau segala sesuatu kecuali karakter saya percaya dengan kuasa Tuhan? Atau segala sesuatu dengan karakter semua saya percaya? Apakah itu percaya? Nah, percaya ini sangat penting. Kita akan bahas sedikit lagi ya. Sangat penting. Kita terusin. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam hatinya sendiri demikian dia. Saya bilang bahasa Inggrisnya lebih masuk akal. As a man think in his heart, so is he. Jadi kalau saya bilang sikap kita menentukan keselamatan kita. Saya nggak pernah bisa. Apakah akan bisa? Saya sudah bilang kayaknya saya nggak pernah bisa. Saya nggak bisa. Apakah saya bisa? Saya sudah menentukan dalam hati saya kayaknya nggak bisa. Guess what? Nggak akan bisa. Tapi kalau saya punya sikap segala sesuatu bisa, apakah bisa? Yang menentukan, tadi pendeta saya ingat bilang, yang menentukan atau Om Albert yang bilang, semua yang tentukan siapa? Saya punya sikap, kuasanya ada, pemberiannya ada, kurang saya mau percayanya. Semua itu tergantung dari saya punya sikap. Kalau saya bilang bisa dengan kuasa Tuhan, pasti bisa. Kalau kayaknya nggak bisa, guess what? Bisa. Kita terus. Sudah mulai akan ujungnya. Maka orang yang percaya akan anak Allah ada kesaksian di dalam dirinya. Maka orang yang tiada percaya akan Allah menjadikan dia. Jadi kalau saya tidak percaya, saya buat Tuhan menjadi berdusta. Seakan-akan Tuhan punya kuasa tidak bisa mengembalikan saya. Tuhan berdusta kalau Tuhan bilang bisa. Kalau saya tidak percaya, saya membuat Tuhan yang berdusta. Kita terusin. Siapakah di antara kamu yang dapat menyalahkan aku tentang dosa? Jikalau aku mengatakan yang benar, apakah sebabnya tiada kamu percaya akan aku? Dan Tuhan bilang, kenapa kalau saya bilang nggak percaya? Apakah kamu tidak percaya akan kuasa saya? Kenapa tidak percaya? Ini Tuhan yang bilang. Kita teruskan. Barang siapa yang daripada Allah, dia juga mendengar akan firman Allah. Itu sebabnya kamu tiada mendengar firman itu, karena kamu bukan daripada Allah. Jadi kalau kita tidak percaya, kita sebenarnya bilang dia mendusta, dan basically kita bukan dari Allah. Kita punya sikap menentukan. Kita teruskan. Nah, ingat itu cerita benih lalat sementara orang tidur, ada musuh yang menanam benih lalat. Oke, apa ini benih lalat? Kita terusin. Ada orang-orang dalam posisi bertanggung jawab yang dengan kata-kata dan tindakan mereka menabur benih keraguan dan tidak kepercayaan. Benih ini disebut lalat. Jadi di mana orang bilang kayaknya nggak bisa itu, nggak bisa. Apa itu? Benih-benih lalat yang lagi ditabur.
sementara orang lagi tertidur rohaniannya. Inilah benih-benih ketidakpercayaan dan keraguan-keraguan. Nggak bisa itu, nggak bisa itu pengalaman. Ya. Oke, kita berikutnya. Apa yang pernah akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Artinya sejarah akan berulang. Kita akan lihat bahwa sejarah Israel untuk memasuki tanah perjanjian pertama kali sedang terulang oleh sejarah Israel modern sekarang. Pengalaman mereka, berapa kali mereka coba untuk masuk? 2 kali. Kita akan lihat, kita dalam usaha kedua kali. Karena pertama kita tidak percaya. Berapa orang yang percaya bahwa mereka bisa masuk Jericho waktu itu? Siapa dan salah? Kaleb dan Joshua. Kita akan lihat sejarahnya sedang terulang. Oke, kita bersama. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Contoh untuk siapa? Bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Jadi pengalaman Israel kuno dulu akan terulang di Israel. Bukan akan, sedang terulang. Oke, kita teruskan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian dan masih berlaku tanah perjanjian. Karena kepada kita diberikan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman. Apakah kamu akan masuk tanah perjanjian? Percaya, padahal tidak percaya. Berapa dari yang keluar Mesir masuk? Yang di atas umur 20 kan? Jadi karena tidak percaya, cuma 2 yang percaya, 2 itulah yang masuk. Kita akan lihat, bukan nomor 2-nya. Ini sedang terulang, kita teruskan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa mereka tidak percaya? Waktu Kaleb, Joshua dengan yang 10 pengintai lain, mereka bilang, kita bisa masuk walaupun orang-orang raksasa. Apa yang 10 bilang? Oh, nggak bisa. Kita kecil-kecil, mereka punya anggur aja besarnya begini. Apalagi orang-orangnya, mana bisa kita masuk? Apakah mereka melihat kuasa mereka atau kuasa Tuhan? Jadi mereka lupa bahwa Tuhanlah yang bawa keluar dari Mesir, dan mereka lupa bahwa Tuhanlah yang akan bawa mereka masuk. Sekarang mereka sudah tidak percaya. 2 kali kesempatan masuk ke Mesir. Tuhan dalam rahmatnya yang besar mengirimkan pesan yang paling berharga kepada umat-umatnya melalui saudara Wagner and Jones. Sudah pernah dengar suaranya? Saya sudah dengar di Amerika nama Wagner di sini, dan makanya saya mau bagi-bagikan. Tahun 1888, A.T. Jones dengan E.J. Wagner digunakan Tuhan untuk memberitakan kabar righteousness by faith, ialah kita harus sempurna sebelum kita masuk surga. Berapa orang? 2. Berapa orang waktu Israel? 2. Apakah tahun 1888 mereka percaya? Tidak. Apakah Kaleb dan Joshua mereka percaya? Tidak. Karena Kaleb dan Joshua cuma mereka yang percaya. 40 tahun tunda. Apakah kita tahu bahwa tahun 1888 sebenarnya sudah akan ada Sunday Law? Tuhan hendak mencurahkan dia punya roh suci untuk mengabarkan pekabaran ke seluruh dunia. Tapi karena saudara-saudara tidak percaya, Tuhan harus membatalkan kedatangannya. Dan kita sekarang sudah mundur lagi 40 tahun so more. Dan kita sekarang rencana kedua kalinya masuk. Apakah itu sama? Sama dengan Israel dulu. Pertama, cuma 2 percaya, 40 tahun mundur, kedua kali masuk. Kita sekarang mau masuk pertama, karena cuma 2 yang percaya, maksudnya cuma 2 yang mengabarkan, yang lain tidak percaya, guess what? Kita lagi 40 tahun di padang belantara lagi.
Dan sekarang kesempatan kedua kali lagi. Siapa yang gunakan mereka? Tuhan yang menggunakan Wagner dan Jones. Kita terusin. Jika Anda akan berdiri di saat waktu kesusahan, Anda harus mengenal Kristus dan menggunakan karunia kebenarannya. Dan dengan kata lain, di saat masa pencobaan atau the time of trouble, kita harus bisa berdiri. Tapi yang membuat kita berdiri ialah anugerahnya. Kita teruskan. Keengganan untuk melepaskan pendapat yang terbentuk sebelumnya. Ini kenapa mereka tidak percaya Wagner dan Jones, dua orang. Keengganan untuk melepaskan pendapat yang terbentuk sebelumnya dan untuk menerima kebenaran ini ialah dasar dari suatu bagian besar dan akan oposisi yang dinyatakan di Minneapolis General Conference terhadap pekabaran Tuhan yang dikirim melalui saudara Wagner dan Jones. Jadi Wagner dan Jones itu terima kabarnya dari siapa? Dari Tuhan. Tetapi umat menolaknya, dan oleh sebab itu kita tidak masuk tanah perjanjian saat itu. Di Amerika waktu itu sudah mau dinyatakan Sandelon, tapi A.P. Jones pergi dan dibilang belum bisa dibatalkan. Sama dengan kaum Israel mau masuk pertama kali, harus mundur lagi. Kita pun sudah harusnya masuk, karena tidak percaya, mundur lagi. Kita teruskan. Seandainya orang-orang Advent pada hari-hari awal masih percaya akan bimbingan tangan yang telah membimbing mereka dalam pengalaman masa lalu mereka, mereka akan melihat keselamatan dari Allah. Jika semua yang telah bekerja bersatu pada dalam pekerjaan 1844 telah menerima pesan malaikat yang ketiga dan menyatakan hal itu dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan akan bekerja dengan penuh kuasa. The grace of God. Terang akan meliputi bumi seperti banjir. Saat yang lalu penduduk bumi seharusnya sudah menerima pekabaran. Pekerjaan penutupan seharusnya sudah selesai, dan Kristus seharusnya sudah datang dan menebus kita. Tuhan Yesus sebenarnya sudah datang di zaman mereka, karena dua orang percaya dan yang lain tidak percaya. Kita kembali ke padang belantara dosa Israel, karena kita tidak bisa disempurnakan kembali. Itulah message righteousness by faith. Kita terus lagi. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi apa? Demonstrasi. Kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena Injil ini belum didemonstrasikan. Mungkin sudah diwakilkan. Dan saya salah satu, saya bukan menunjuk ini ya. Saya tidak tunjuk, saya tunjuk saya juga. Karena saya bertanggung jawab juga. Kalau cuma ngomong-ngomong tapi tidak dihidupkan. Jadi ini khotbah atau pengkabaran untuk saya juga. Saya sangat membutuhkannya. Kita semua orang berdosa, kita semua membutuhkannya. Tetapi mari kita semua percaya kuasa Tuhan. Injil ini hanya bisa dikabarkan sebagai demonstrasi baru Tuhan Yesus datang. Kita teruskan. Sudah mau habis. Sebab aku mempunyai keyakinan yang pokok dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari dosa. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, bahasa Inggrisnya righteousness of God, righteousness by faith. Itulah yang membuat kita kembali dari sini ke sini. Dan itulah Injil yang kita harus kabarkan sebagai demonstrasi bagaimana Injil itu telah merubah hidup saya. Dan saya tidak perlu banyak bicara, saya tunjukkan saja saya dengan orang lain, mereka semua bisa melihat saja, mereka bisa melihat. Inilah kuasa Tuhan yang kita harus kabarkan. Anugerahnya memungkinkan bagi kita untuk ditarik dekat kepadanya dengan iman. Dengan menerima itu dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita, kita bersaksi dengan kebebasan hukum dan meninggikan hukum dan membuatnya terhormat dengan melaksanakan prinsip-prinsip hidup melalui kuasa anugerah Kristus. Jadi waktu kuasa itu telah merubah hidup saya, waktu saya mentaati hukumnya,
itulah kesaksian yang saya demonstrasikan dan mereka lihat, baru mereka mau percaya. Itulah obat yang kalau saya sendiri sudah minum dan saya punya rambut sudah gondrong, baru saya bisa jual itu obat. Itu dia. Dunia hanya dapat diperingatkan, hanya satu saja, dengan melihat, bukan mendengar. Dengan melihat, artinya didemonstrasikan. Orang-orang yang percaya akan kebenaran ini dikuduskan melalui kebenaran ini. Jadi kalau cuma kita bicara, mereka nggak percaya. Mereka mau lihat kita demonstrasikan, baru mereka percaya, baru Tuhan Yesus bisa datang. Apakah kita mau Tuhan Yesus datang? Kita tidak ada pilihan, tetapi harus percaya ini dan hidupkan dan demonstrasikan, baru mereka bisa datang. Apakah akan ada orang-orang ini? Harus. Kita lihat rencana setan. Beberapa slide rencana setan. Ini the great controversy. Setan bilang bahwa tidak mungkin, impossible, untuk seluruh keturunan Adam untuk menaati hukum Allah. Jadi setan bilang sama Tuhan, gak ada yang bisa menaati hukum-Mu, Tuhan. Jadi setan bilang sama Tuhan, semua sudah berdosa dan tidak bisa menaati. Sekarang sebagai Tuhan, apa yang harus dilakukan? Dia harus jawab. Dia harus jawab. Dan dia harus membuktikan kepada setan bahwa setan, kamu salah. Saya akan produce orang-orang yang bisa. Karena kalau dia tidak bisa, setan bilang, I don't think so. Setan akan bilang, mana orang-orangnya? Saya mau lihat. Jadi the great controversy hanya bisa berakhir kalau Tuhan bisa mendapatkan orang-orang yang menjawab tuduhan setan. Jadi kita lihat, ini antara Tuhan dan setan, dan kita jadi bukti bahwa Tuhan punya kuasa bisa dan mendiamkan setan once for all. Oh, sorry. Dan dengan demikian menuduh Allah bahwa Dia tidak bijaksana dan tidak memiliki kasih. Jika mereka tidak bisa menaati hukumnya, maka ada kesalahan dengan pemberian hukum itu. Jadi kalau kita bilang, oh saya tidak bisa, yang saya percaya siapa? Setan. Saya tidak bisa sempurna. Itulah yang setan bilang. Dan kalau saya bilang saya tidak bisa sempurna, artinya Tuhan, kamu ada salah bikin hukum yang terlalu sukar untuk ditaati. Dan setan senang sekali dengan itu. Kita teruskan. Beberapa slide tadi. Kristus sedang menunggu dengan kerinduan yang besar untuk dirinya dinyatakan di dalam gerejanya. Ketika karakter Kristus dengan sempurna dipantulkan di umatnya, baru Dia datang. Apakah Tuhan Yesus akan datang sebelum Dia melihat karakternya di gerejanya? Tidak. Setelah Dia melihat dengan kuasa anugerahnya dan kita percaya, baru Dia datang. Karena kitalah menjadi bukti yang Dia bilang sama setan, lihat, inilah bukti setan, kamu kalah. Bukankah itu keinginan kita? Kita punya sikap akan menentukan kedatangan Tuhan Yesus. Siapa yang lagi tunggu sabar? Apakah Tuhan Yesus lagi tunggu kita? Atau kita lagi tunggu Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lagi tunggu kita. Bagaimana kalau kita tidak percaya? Silahkan tunggu lebih lama lagi. I don't think so. We're not gonna have that, right? We're gonna believe by the power of God. We're gonna mempercepat kedatangan Tuhan Yesus dengan percaya bahwa kuasa Dia sanggup untuk mengembalikan saya ke karakter Adam dan Hawa sebelum berdosa. Dan setan bisa tutup mulutnya karena Tuhan bisa menjawab melalui kita semua. Terus yang hampir besar. Ketika Dia datang, Dia tidak akan membersihkan kita dari dosa. Saya ulang lagi nih. Jangan pernah pikir nanti kedatangan Tuhan Yesus baru Dia lupakan. Harus sebelum. Sekaranglah pekerjaan ini harus dilakukan bagi kita. Berikut masalah yang terakhir. Dan inilah sebenarnya yang kita selalu hafal-hafal, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia,
Oleh sebab itu Bapa memberikan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya apa? Percaya apa? Percaya bahwa kuasa Tuhan ialah powerful to bring me back here while I am still here. Mereka lah yang akan memperoleh hidup yang percaya. Percaya. Jangan cuma nyanyi-nyanyi. Percaya. Percaya. Jangan cuma nyanyi. Percaya benar-benar. Kalau nyanyi semua bisa nyanyi. Harus hidupkan percayanya. Saya percaya. Bukan karena kuasa saya, tetapi saya percaya Tuhan punya kuasa. Karena waktu Tuhan membuat saya sempurna, Dia akan bilang, setan, inilah jawaban saya. Karena mereka percaya. Semoga Tuhan hari ini ditinggikan. Marilah kita percaya dan Tuhan sajalah yang mengisahkan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bangun bersama. Our Heavenly Father, we are so grateful that you have given us this opportunity to realize that you are waiting for us. While all this time we thought that we were waiting for you. Please forgive us for delaying your coming. We no longer want to believe that we cannot be restored back to the image. By your grace, we believe that we will use your grace to reflect your character. Lord, we are just dust, but by your grace, you will restore us back to perfection of having before fall. And once and for all, Satan will be shut up. You will produce people who will reflect your character, and you will win the great controversy. Thank you, Father, once again. We give you honor and glory. May your name be lifted up. May we demonstrate your character. For we ask all this in Jesus' name. Amen.